Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Tadi disampaikan mengenai dosa, gelisah, dan perbuatan yang malu diketahui oleh orang lain. Malu ya. Malu. Ya. Bagaimana dengan cinta seseorang? Apa Pak? Cinta. Wah, orang itu mencintai, tapi gelisah karena takut diterima atau tidak. Lalu ini dikemukakan malu juga kalau ditolak. Jadi ini, lah apakah itu dosa? ini gelisah betul. Iya betul. Ya. Karena Pak Indro bilang, wah saya dulu gelisah ya. Tapi alhamdulillah diterima, jadi nggak malu. Ini takutnya di situ. Lalu yang kedua Pak, mengenai mencuri. Mengenai apa Pak? Mencuri dengan suatu batas nilai atau koruptor lah. Ya. Beda. Mencuri dan koruptor. Nah, mencuri yang sudah memenuhi potong tangan. Ya. Kalau koruptor mestinya dihukum mati. Mestinya. Setuju. Karena kan miliaran itu. Ya. Hidup bukan menggunakan syariat Islam. Di negara demokrasi atau sekuler, dia korupsi diterapkan hukum itu adalah hukum negara. Hukum apa Pak? Hukum negara. Ya. Sekian triliun ternyata hanya dihukum 6 tahun. Hartanya juga tidak disita secara keseluruhan. Bagaimana hukum itu? Yang ketiga tadi makanan. Ada satu warung. Warung ini menjual ayam, tapi juga menjual maitah yang digoreng satu wajan. Apakah minyaknya itu haram? Lalu ayam digoreng itu jadi haram atau tidak? Walaupun makannya membaca basmalah, tapi tahu jelas bahwa orang itu jualan itu, atau katakanlah jualan yang Islam melarang, seperti jualan babi, seperti itu. Nah sebaiknya kalau tahu apakah diperbolehkan masuk walaupun di sana ada sayur. Terima kasih Pak Ustadz. Yang pertama, jenengan harus pahami tidak semua perasaan takut itu dosa loh Pak. Paham dulu ya. Walaupun definisi dosa itu kan sesuatu yang membuat hati kita gelisah, takut kelihatan orang. Jadi jangan langsung semua kegelisahan, terus apa tadi, itu langsung dosa, jangan dimasukkan definisi itu. Itu namanya kegelisahan seperti itu, ketakutan seperti itu adalah ujian. Bukan langsung didefinisikan apa tadi? Nah, makanya ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya hanya wali-walinya Allah yang tidak punya perasaan takut dan bersedih. Hanya siapa? Wali-walinya Allah. Nah kita itu masih dominan galau, gelisah, was-was dan sebagainya. Kan gitu lah. Itu namanya bukan dosa Anda. Itu berarti adalah masalah hati. Ya, kalau masalah hati maka kembali lagi, ada itu solusinya. Nanti dalam Nasoihul Ibad itu dikatakan, di antara metode yang paling cepat untuk menghilangkan kegelisahan, kewaswasan, ketakutan yang berlebihan itu, disebut pertama adalah zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah. Yang kedua, waliqa'u auliyaillah, menjumpai wali-walinya Allah. Berkunjung kepada siapa? Wali-walinya siapa? Allah. Itu penting. Ya, yang ketiga nanti apa? Wasima wakalamil hukama, mendengarkan nasihat-nasihat orang bijak. Itu bisa menenangkan apa tadi? Hati. Jadi hati-hati perasaan jatuh cinta, takut ditolak atau tidak itu bukan masalah dosa, tapi masalah penyakit apa tadi? Hati. Jadi tidak semuanya apa tadi? Takut, was-was, dilihat orang itu namanya apa tadi? Dosa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf ya Pak,
Bagaimana, boleh tidak dia menerapkan hukum-hukum seperti itu? Kan itu. Kalau mencuri sekian tadi apa tadi? Dipotong tangan. Sudah ada batasannya tadi. Sedangkan sanksi kayak koruptor, beda ya Bu, Pak, mohon maaf. Antara korupsi dengan mencuri itu beda. Nanti kita lihat definisi dulu. Nah, dampaknya, kerugiannya sama, tapi penamaannya beda. Yang disebut mencuri itu kan mengambil sesuatu yang sudah kita amankan. Ya, kita amankan, kita tata, kita gembok, kita kunci, kemudian diambil orang, itu namanya apa tadi? Nah, korupsi kan dia ngambil karena mendapat amanah. Paham tidak bahasa ini? Amanah dia. Jadi dia mendapat amanah, baik jabatan maupun dia manfaatkan tadi untuk memperkaya apa tadi? Ini bukan mencuri namanya, makanya disebut apa tadi? Korupsi tadi. Dan itu memang sanksinya kita ya lebih berat daripada apa tadi? Mencuri seharusnya. Ya, sekarang ada kebijakan-kebijakan yang ternyata hukumannya itu bagi kita yang melihat itu belum memuaskan. Cuma mau tidak mau kita melihat di dalam surat An-Nisa ayat 59. Itu ada bahasa atiullah war rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian, baik orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan taatlah kepada kebijakan-kebijakan pemimpin kalian. Fa'in tanazatum, kalau memang nanti kebijakan pemerintah, pemimpin kalian bertentangan, atau bahasanya apa tadi, bertentangan dengan hukum Allah, farudduhu ilallah wa rasul. Nanti kalian diperintah untuk memilih hukum Allah dan hukum siapa tadi? Rasul. Nah, larinya kita ternyata di situ. Itu sesuai dengan kebijakan siapa tadi? Pemimpin-pemimpin kita yang mereka mencetuskan undang-undang untuk memberikan apa tadi? Sanksi bagi mereka. Ya kalau secara tidak adil ya kita tidak adil banget Pak. Wong dia dihukum sekian tanpa disita gitu ya. Setelah menjalankan hukumannya dia bebas bisa menikmati itu semua. Oke, nanti kita jawabannya gini. Nanti Rasulullah pernah, kalian bisa selamat dari hukuman manusia, tapi kalian tidak bisa selamat dari hukumannya siapa tadi? Allah. Ya itu yang solusi yang terakhir. Karena bisa saja mohon maaf, qadarullah kita tidak tahu, kadang mereka setelah itu bertobat, akhirnya dia mengembalikan untuk rakyat, ya baik secara langsung ke negara atau mereka mengembalikan secara apa tadi? Pribadi kepada kita kan tidak tahu Pak. Ada kalanya mereka yang nah kalau seperti itu ada jamaah kami yang protes, enak no Pak nak balik ke mana tobat terus minta diampuni oleh Allah. Loh, itu kan qadarullah Pak. Hak prerogatifnya siapa? Allah. Bukan kita. Itu sudah lapangan hak prerogatifnya siapa tadi? Bukankah Allah menjanjikan Allah tetap akan memaafkan dosa-dosa kita sebesar apapun dosa kita. Coba dibuka surat Az-Zumar 39 ayat 53. Ya. Itu hak prerogatif. Kalau sudah hak prerogatif, kita tidak bisa mendikte Allah. Surat 39 ayat 53. Coba dibacakan artinya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Katakanlah qul ya ibadiyalladzina asrafu wa hamba-hambaku yang telah melampaui apa tadi? Batas. Kan gitu ya. Hamba-hambaku yang telah apa tadi? Melampaui batas itu kan berarti melakukan apa? Banyak kesalahan yang menurut kita kelihatannya tidak dimaafkan gitu ya. Menurut kita. Ya, bagi kita, tapi bagi Tuhan kan hebat lagi kan ya. Nah, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan pernah merasa putus asa dari apa tadi? Rahmatnya siapa? Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu memaafkan seluruh dosa besar, kecil, sengaja enggak. Selagi dia mau kembali, mau bertobat. Ya nanti masalah tobat dikembalikan lagi tanya kepada ahlinya. Gitu loh.
Ini nak, kalau bentuknya hak adami itu bagaimana? Merugikan rakyat itu cara tobatnya bagaimana? Ya, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni, semua diampuni. Bahkan dalam Riyadhus Shalihin itu ada orang yang membunuh 99 orang, sengaja itu, kan gitu ya. Bahkan 100 genap, ya. Yang 100 itu malah pemuka agama juga, karena jawabannya itu salah. Nah, aku bertobat, kira-kira Allah memaafkan enggak? Wah, kakean dusora, patenisan, jadi piramu 100. Tanya ulama yang keduanya, mungkin saking takutnya, ya diampuni kan itu ya. Dengan catatan kamu harus pindah dari tempatmu yang sekarang kamu tinggali menuju tempat yang baik, kan gitu ya. Baru di jalan, ternyata belum sampai tujuan yang dituju, dia meninggal. Itu pun tetap kategori orang yang bertobat. Jadi kalau masalah itu, kalau masalah manusiawi, kemanusiaan yang tidak adil banget gitu loh, merugikan banyak orang, tapi ternyata endingnya tobat. Itu namanya qadarullah. Ya, makanya disinilah kita tidak bisa. Maka ada hadis, seakan-akan dia tinggal satu langkah masuk ke dalam surga, tapi Allah tentukan neraka, pasti matinya jelek. Dan seakan-akan orang ini masuk neraka, ternyata tinggal satu langkah, ternyata Allah tentukan dia masuk surga, pasti meninggalnya baik. Ini adalah kembali Allah. Itu ya Pak. Jadi mohon maaf sekali, ya beda antara mencuri dengan apa tadi? Korupsi. Seharusnya sanksinya lebih apa tadi? Tapi ternyata kebijakan pemerintah panjenengan baru seperti itu. Kan itu ya. Yang ketiga, warung yang di situ katakan ada didehnya, sarennya, ya, maka kemarin saya sarankan sebaiknya tidak usah makan di situ. Kenapa? Karena darah kena minyak, dideh kena piringnya, bekas itu berarti najis. Besoknya yang buat motong itu juga apa tadi? Najis. Sehingga sebaiknya apa tadi? Mencari warung-warung yang tidak ada seperti itunya. Saren atau ada minyak babinya, tinggalin. Ya, jangan lagi makan di warung-warung. Lezat kok Pak. Nah, jenengan halalan thayyiban itu artinya lezat, ya mohon maaf. Halal itu beda dengan lezat. Ya. Kan konsep makan itu ada halalan. Halal itu yang menentukan Allah, Pak, bukan kita. Paham ya? Halal itu yang menentukan siapa? Nah, thayyib itu memang kita. Thayyib itu kita yang menentukan. Kalau halal siapa? Allah. Jenengan seusia kita katakan kolesterol tinggi, asam urat tinggi, kita suruh mengurangi makan jeruan. Itu berarti baik dan tidaknya untuk kita. Tapi nah secara hukum, makan jeruan itu halal atau haram? Halal, yang menentukan Allah. Tapi karena kita tadi sudah usia ini tadi, jangan mengatakan haram jeruan bagi saya. Saya disuruh mengurangi. Jangan mengatakan apa tadi? Tapi apa tadi? Itu namanya thayyib, baik dan tidaknya. Makanya thayyib itu yang tahu siapa? Kita. Tapi kalau halal, Allah yang menentukan. Itu. Hindari warung yang seperti itu. Ya.